Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan 2 ini, kita akan membahas secara bertahap mengenai basis data relasional dan perancangan basis data. Basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Komponen penyusun basis data diantaranya 1. Tabel, 2. Kolom atau atribut, 3. Baris atau tupel, yang terakhir 4. Domain. Kita melihat skema database perpustakaan yang terdiri dari 4 tabel. Yang pertama, tabel buku memiliki atribut kode buku dengan jumlah digit karakter 3 dan judul buku dengan jumlah digit karakternya adalah 20. Yang kedua, tabel anggota memiliki atribut kode anggota dengan jumlah digit karakternya 3 dan nama anggota dengan jumlah digit karakternya 25. Yang ketiga, tabel peminjaman memiliki atribut kode peminjaman dengan jumlah digit karakternya 5, tipe data date untuk tanggal peminjaman, dan kode anggota dengan jumlah digit karakternya 3. Yang keempat, yaitu tabel pengembalian memiliki atribut kode kembali dengan jumlah digit karakternya 5. Tipe data date untuk tanggal kembali, dan kode anggota dengan jumlah digit karakternya adalah 3. Pada tabel anggota terdiri dari 2 kolom atau field, 3 baris yang mewakili baris kode anggota A01 dengan nama Surya, hingga A03 dengan nama Syahrur. Pada tabel buku terdiri dari 3 kolom atau field. 3 baris tersebut yang mewakili terdiri dari kode anggota B01 dengan judul pemrograman C++ dan stok buku 10, hingga kode B03 dengan judul Cooking is Easy dengan kolom stok buku 15. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Dan dalam basis data tidak boleh memiliki nama yang sama atau unik. Sebagaimana kita melihat 4 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Kolom atau atribut dalam tabel tidak diperbolehkan memiliki nama kolom yang sama, dan nama lain dari kolom adalah field atau atribut. Sebagaimana kita lihat pada gambar, terdapat 2 tabel, yaitu tabel anggota dan tabel buku yang memiliki 3 baris. Domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Sebuah domain bisa dimiliki lebih dari 1 kolom, tapi sebuah kolom hanya memiliki 1 domain. Domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan, kemudian disebut domain constraint. Pada tabel anggota memiliki kode unik yang bernilai 3 digit karakter, yaitu A01. Baris berisi data dari sebuah objek yang diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Sebagaimana kita lihat pada tabel anggota, terdapat 3 baris data anggota. Relation key adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat dibedakan secara unik. Di antaranya yaitu 1 super key, 2 candidate key, 3 primary key, 4 alternate key, yang terakhir 5 adalah foreign key.
Kita lihat pada slide ini terdapat 4 tabel yang saling berhubungan. Primary key pada tabel anggota, buku, dan pengembalian ada dalam baris tabel peminjaman. Sebagai contoh, pada tabel peminjaman, kolom peminjaman memiliki kode PJ01. Artinya pada tanggal 10 bulan 1 2019 ada proses peminjaman yang dilakukan oleh anggota perpustakaan dengan kode A01 telah meminjam beberapa buku dengan kode B01 sampai dengan B03 per satu item dan dikembalikan pada tanggal 13 bulan 1 2019. Superkey adalah satu atau lebih komponen kelompok yang nilainya secara unik membedakan tapel-tapel atau baris. Pada gambar slide 11, masing-masing tabel memiliki satu superkey dalam beberapa tabel berikut, contohnya, yaitu tabel anggota dengan kode anggota dan nama anggota, tabel buku dengan kode buku, judul, dan stok buku, tabel peminjaman dengan kode peminjaman, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan tanggal kembali. Selanjutnya yang terakhir tabel pengembalian dengan kode kembali dan kode pinjam. Pada gambar slide 11, masing-masing tabel memiliki lebih dari satu superkey, baik itu tabel anggota maupun tabel buku. Tabel anggota dengan kode anggota dan nama anggota. Selanjutnya tabel buku dengan kode buku, judul, dan stok buku. Kandidat key dapat diterapkan di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari superkey tersebut menjadi superkey lagi. Tidak semua superkey menjadi kandidat key, dan kandidat key bisa menjadi opsi composite atau yang disebut primary key atau alternate key. Pada tabel anggota terdapat dua field atau kolom, yaitu kode anggota dan nama. Yang akan menjadi kandidat key di sini adalah kode anggota karena bersifat unik. Begitu pula pada tabel buku yang akan menjadi kandidat key adalah field kode buku, bukan judul atau stok buku. Pada tabel peminjaman terdapat 3 field atau kolom yang bisa dijadikan kandidat key, yaitu kode pinjam, kode buku, dan kode anggota. Tanggal pinjam, jumlah, dan tanggal kembali bukan kandidat key karena mereka tidak bersifat unik. Primary key adalah salah satu kandidat key yang dipilih di antara kandidat yang lain. Hal ini untuk membedakan tapel-tapel atau baris secara unik dalam tabel. Jika dalam satu tabel hanya terdapat satu kandidat key, misalnya tabel anggota dan tabel buku, maka key tersebut menjadi primary key. Akan tetapi jika terdapat lebih dari satu kandidat key, misalnya tabel peminjaman dan tabel pengembalian, maka salah satu kandidat key tersebut dapat dijadikan primary key. Alternate key adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Misalnya, terdapat dua kolom kode unik. Kode pengembalian terpilih sebagai primary key, sebaliknya kode peminjaman sebagai alternate key-nya. Foreign key adalah satu atau kelompok yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key pada tabel lain atau pada tabel yang sama. Misalnya pada tabel peminjaman terdapat kolom anggota yang terhubung dengan tabel anggota. Hal ini mewakili hubungan antara dua tabel tersebut di mana kode anggota sebagai foreign key. Kolom-kolom tersebut saling terkait, ini sangat penting dalam proses operasi join. Skema tabel atau relation schema adalah dasar dalam mendeskripsikan tabel yang terdiri atas nama tabel dan sekumpulan pasangan kolom domain. Sebagai contoh skema tabel anggota yang memiliki field atau kolom
yaitu kode anggota dan nama. Skema basis data atau relation database schema adalah sekumpulan skema tabel yang mana masing-masing tabel memiliki nama yang berbeda. Contoh skema basis data perpustakaan memiliki 3 tabel, diantaranya yaitu tabel anggota dengan atribut yang dimiliki, kode anggota, dan nama. Tabel buku dengan atribut yang dimiliki, kode buku, judul, dan stok. Selanjutnya tabel peminjaman dengan atribut yang dimiliki, yaitu kode peminjaman, tanggal pinjam, kode buku, dan seterusnya. Integrity constraint telah dibahas dalam slide ke-7 mengenai domain constraint. Perlu diketahui ada 4 constraint atau batasan lain yang menjaga integritas data yang disimpan pada basis data. Di antaranya yaitu nomor 1 null, kedua entity integrity, ketiga referential integrity, dan yang terakhir adalah general constraint. Kita akan bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Null adalah nilai pada suatu kolom atau tuple yang masih belum diketahui atau unknown. Ini bisa diartikan nilai tersebut tidak dapat diterapkan pada kolom tersebut. Namun, null tidak sama dengan nilai numerik 0 atau string. 0 dan spasi adalah nilai. Dengan kata lain, null menunjukkan tidak adanya nilai pada suatu tuple. Misalnya dalam sebuah tabel ada sebuah data yang belum diketahui, boleh dituliskan nol. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk primary key. Karena kolom primary key bersifat unik, apabila primary key menyimpan nol, maka sifat unik dari kolom tersebut akan hilang. Karena bisa saja beberapa tuple memiliki nilai nol. Entity integrity adalah batasan atau aturan-aturan yang menyatakan bahwa kolom-kolom primary key tidak boleh menyimpan nol. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, primary key digunakan untuk mendefinisikan secara unik sebuah tuple. Referential integrity adalah batasan yang menyatakan jika suatu tabel memiliki kolom foreign key, maka nilai pada foreign key tersebut harus sesuai dengan nilai kolom candidate key. Jika tidak demikian, maka foreign key tersebut dapat dituliskan dengan nol. Dua kondisi atau keadaan penulisan nol tidak perlu dilakukan, diantaranya nomor 1 pada saat kolom tersebut diberikan batasan dan tidak boleh diberikan nol. Yang kedua, pada saat kolom tersebut juga bagian dari primary key. General constraint adalah batasan atau aturan tambahan yang ditetapkan oleh pemakai atau administrator basis data sesuai aturan atau batasan yang ada pada suatu organisasi. Contoh peminjaman buku tidak diizinkan jika stok bukunya hanya 1. Jika anggota masih memiliki buku yang belum dikembalikan, maka tidak diperbolehkan untuk meminjam kembali buku. Masuk pada perancangan basis data, di mana proses membangun basis data terdiri dari 2 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap analisis dan perancangan, yang kedua adalah tahap implementasi. Tahap analisis dan perancangan merupakan tahap pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata. Ini menggunakan notasi perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Perancangan basis data secara konsep terbagi menjadi beberapa langkah.
Langkah pertama yaitu penemuan dan analisa fakta. Di antaranya identifikasi bagian organisasi, penemuan fakta, rangkuman hasil penemuan. Langkah kedua, membuat IRD, di antaranya menentukan jenis entitas, menentukan jenis hubungan entitas, menentukan multiplicity, menentukan atribut, gambarkan IRD, dan perbaikan struktur IRD. Langkah ketiga yaitu memetakan IRD. Di antaranya petakan jenis entitas, petakan jenis hubungan entitas, petakan atribut bernilai jamak. Selanjutnya langkah keempat yaitu menormalkan struktur tabel. Di antaranya pemeriksaan normalisasi tabel, pemeriksaan validitas tabel. Langkah kelima yaitu membuat definisi skema basis data. Di antaranya pengkodean dan kompresi tabel, memilih DBMS, mendefinisikan tabel dasar, menangani data turunan. Langkah keenam yaitu merancang organisasi file dan indeks. Di antaranya menganalisa transaksi pemakaian, menentukan indeks, membuat dokumentasi dan DLL indeks. Yang terakhir yaitu langkah ketujuh, mengimplementasikan DLL, yaitu Data Definition Language. Di antaranya menggunakan baris perintah, menggunakan antarmuka grafis. Dalam tahapan analisis dan perancangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perancangan basis data secara konsep merupakan proses pembuatan data model dan tidak bergantung pada seluruh aspek fisik basis data. Yang kedua, perancangan basis data secara logis merupakan proses pembuatan data model berdasarkan data model tertentu, tetapi tidak bergantung pada DBMS tertentu dan implementasi fisik basis data. Yang ketiga, perancangan basis data secara fisik merupakan proses pembuatan deskripsi implementasi basis data pada media penyimpanan sekunder atau disk. Deskripsi ini menjelaskan tabel-tabel dasar organisasi file indeks untuk mendapatkan akses data secara efisien, dan semuanya integrity constraint serta langkah-langkah keamanan. Tahapan implementasi ini akan mengimplementasikan rancangan basis data yang telah dibuat dan disediakan oleh DBMS terpilih. Pada analisa kasus sistem berjalan ini membahas perpustakaan smart. Perpustakaan yang bersifat secara umum beranggota pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Perpustakaan ini didirikan oleh Wali Kota Jakarta Barat. Keberadaan perpustakaan berlokasi di wali kota yang masih bersifat tradisional sifat pelayanannya. Prosesnya, setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus mengisi formulir dengan biaya administrasi 10.000. Kemudian, anggota dapat meminjam buku maksimal 3 buku. Untuk masa peminjaman berlaku selama 1 minggu atau 7 hari. Sedangkan keterlambatan pengembalian dikenakan denda sesuai dengan kondisi denda yang ditetapkan. Di antaranya, yang pertama, denda keterlambatan pengembalian dikenakan biaya administrasi Rp500 per harinya. Ini sebagai bukti surat denda terlampir. Kedua, denda buku perpustakaan apabila rusak maka dikenakan biaya revisi buku perpustakaan. Biaya ini dikenakan setelah buku diperbaiki
sebagai bukti surat denda terlampir. Ketiga, denda buku hilang. Apabila buku hilang, maka dikenakan biaya penggantian seharga buku tersebut. Ini sebagai bukti denda terlampir. Yang terakhir, keempat, perpustakaan smart dapat menerima sumbangan dari donatur, statusnya sebagai anggota atau masyarakat luas. Berdasarkan informasi pada slide sebelumnya mengenai analisa kasus perpustakaan smart, maka buatlah enterprise dari perpustakaan smart dan tentukan entitas-entitas yang diperlukan beserta atribut atau field-nya. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.